kembali di sekolah minggu kelas khusus ya online bersama Ibu Ika dan Janet. Sudah siap anak-anak mau memuji Tuhan? Sudah? Oke, kita mau menyanyikan lagu Ku Mendaki ke Bukit Sion. Oke, kita mau menyiapkan hati kita untuk berdoa. Tapi sebelumnya kita mau memuji satu lagu, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, Dia baik buat saya. Berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh kembali berbakti pada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau memuji nama Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami dapat menjadi anak Tuhan yang bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati kami semua Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, di sini siapa yang hatinya senang? Kalau hatinya senang bagaimana? Iya, hati kita kalau senang kita selalu memuji Tuhan. Hati kita selalu ada puji-pujian di dalam hati kita. Kita mau bernyanyi, hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala Raja, Raja,
bertambah-tambah dalamnya, lebarnya, dan tingginya kasih Yesus di dalamku. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyanyi lagu Baca Kitab Suci. Baca Kitab Suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Kitab Suci, doa tiap hari kalau mau. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Nah, kita sudah memuji Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau sudah menjaga kami hari lepas hari. Kami juga sudah bangun dengan tubuh yang sehat. Semua karena kasih anugerah Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah siap sekolah minggu, sudah memuji Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang akan menuntun kami dan
ketika kami mendengarkan firman-Mu. Tolong kami, biar kami bisa duduk diam. Kami boleh mendengar apa yang ingin Tuhan sampaikan lewat Bu Wiwi. Biar firman Tuhan mengajar kami untuk kami tetap setia kepada Tuhan, untuk kami tetap bersandar kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami dari awal sampai akhirnya. Kami mohon Tuhan pimpin, Tuhan tolong, Tuhan berkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, anak-anak, hari ini firman Tuhan yaitu temanya Tuhan Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Ya, yang terambil dalam Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Ya, ayat yang ke-50, Yohanes 4 ayat 50, demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ya, dibacakan satu kali lagi. Firman Tuhan Yohanes 4 ayat 50, kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya dan akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Amin. Demikian firman Tuhan. Nah, kalian semua tahu waktu itu Tuhan Yesus sedang berada di satu tempat. Pasti kamu kenal tempat itu, yaitu di Kana. Di Kana, Tuhan Yesus pernah melakukan satu mujizat. Ya, mujizat yaitu mengubah air menjadi, ayo siapa yang tahu? Tuhan Yesus telah mengubah air menjadi anggur, betul. Ya, waktu itu ada pesta. Pasti kamu tahu pesta itu apa ya? Pesta pernikahan. Ada pengantinnya. Ya, ada orang banyak. Ada makanannya banyak. Minumannya juga banyak. Ya, disitulah waktu itu minumannya habis. Lalu Tuhan Yesus menolong mereka yang kehabisan minuman, mengubah air menjadi anggur. Ya, jadi semua orang tahu, di Kana tahu bahwa Tuhan Yesus telah mengubah air menjadi anggur. Nah, hari ini Tuhan Yesus kembali lagi ke Kana. Orang-orang senang, pasti, karena mereka sudah mengalami mujizat. Ya, bagaimana Tuhan Yesus mengadakan mujizat di sana, air menjadi anggur, banyak orang yang tahu. Jadi banyak orang yang kenal sama Tuhan Yesus ya. Dia datang ke Kana bersama dengan murid-muridnya, tentu diikuti oleh orang banyak. Nah, waktu Tuhan Yesus di Kana, ternyata banyak orang yang ingin membawa orang sakit ya supaya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ya, waktu Tuhan Yesus di Kana, ternyata didengar juga sama seorang bapak-bapak. Bapak-bapak itu mempunyai seorang anak. Bapak-bapak itu mengalami hati yang susah, sedih, karena anaknya sakit. Sakitnya parah sekali. Ya, mungkin sudah diobati, udah dibawa ke imam-imam atau ke dokter waktu itu ya, supaya disembuhkan, didoakan, tapi nggak sembuh ya.
Nah, belum sembuh waktu itu malah makin parah. Ya, dia makin parah, lemah. Alkitab katakan hampir mati. Ya, bapak itu tambah sedih lagi melihat anaknya lemah, nggak mau makan, nggak bisa duduk, hanya bisa terbaring. Ya, terbaring di tempat tidur. Nah, bapak itu adalah pegawai istana. Siapa yang tahu istana itu apa? Ayo. Bapak itu bekerja di istana. Istana itu adalah rumah yang bagus, yang besar, megah. Ya, istana itu dihuni oleh raja. Pada waktu itu mungkin dihuni oleh kaisar. Ya, dia bekerja di sana. Tapi dia tetap susah hati. Kenapa? Anaknya yang satu itu tidak sembuh. Ketika dia mendengar Tuhan Yesus ada di Kana, lalu dia datang. Dia mohon belas kasihan Tuhan. Dia berlutut di bawah kaki Yesus. Supaya Tuhan Yesus datang ke rumahnya untuk menyembuhkan anaknya yang sakit. Ya, supaya anaknya itu tidak mati. Dia bilang gini ya, datanglah ke rumah kami, sembuhkan anak kami, ya seperti itu ya. Dia minta permohonan kepada Tuhan Yesus supaya anaknya itu tidak mati, ya. Dia memohon belas kasihan Tuhan, dia memohon dengan sangat sedih dia datang kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus katakan apa? Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Tetapi dia memohon belas kasihan Tuhan sedemikian rupa, sedemikian hatinya begitu sedih sekali. Dia katakan apa? Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Ya, sebelum anaknya mati. Mungkin dia nangis, ya, suaranya menjadi sedih sekali, ya. Dia nggak bisa berbuat apa-apa, hanya memohon belas kasihan Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus bilang, apa? Pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, si bapak ini percaya. Anakmu akan sembuh, anakmu nggak mati. Lalu bapak itu pergi. Dia kemana? Dia pulang. Rumah bapak itu sangat jauh. Kalian tahu jauhnya berapa? Jauh sekali. Butuh 3 hari untuk datang menemui Tuhan Yesus. 3 hari? Iya, betul. Karena zaman dulu, waktu itu tidak ada bajai, tidak ada mobil, tidak ada bis, tidak ada busway, ataupun kereta, apalagi pesawat terbang. Si bapak mungkin datangnya jalan kaki. Ya, dengan jalan 3 hari, dia begitu mengasihi anaknya, dia berjalan dan terus berjalan. Ketika bapak itu berjalan, dia percaya kalau anak itu akan sembuh, ya. Ketika di tengah jalan, dia bertemu dengan hambanya. Ya, bertemu dengan hambanya. Hambanya bilang apa? Tuan, anak Tuan sudah sembuh. Kemudian bapak ini bertanya, kapan anak ini sembuh? Seperti sekarang ini, kemarin, seperti waktu ini, katanya gitu ya. Lalu si bapak ingat. Apa yang Tuhan Yesus katakan di ayat 50? Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Nah, ternyata apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus benar adanya. Pergilah, anakmu hidup.
Jadi anaknya tidak mati. Sekarang anaknya udah sehat. Udah sembuh dari sakitnya. Dan seisi rumah Bapak pegawai istana ini menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun mereka tadinya mengalami hal yang begitu sangat sedih, ya. Tetapi Tuhan Yesus telah memberikan mereka kepastian kesembuhan. Mereka sudah melihat anaknya ini sembuh. Nah, jadi anak-anak, kalian gimana coba? Apakah kamu percaya kepada Tuhan Yesus? Walaupun kita hari ini tidak melihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di surga. Ya, Tuhan Yesus ada di surga. Bagaimana kalau kamu sakit? Sakit demam, sakit batuk, ya, atau sakit perut. Apakah kamu percaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan kamu? Ya, Bu Wiwi juga percaya. Karena Tuhan Yesus itu dokter di atas segala dokter. Alkitab katakan bahwa Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan anak pegawai istana. Ya, Tuhan Yesus yang kita sembah. Yang dulu, sekarang walaupun kita tidak melihat, Tuhan Yesus tetap sama. Percaya saja. Ya, Tuhan Yesus mendengar setiap doa anaknya. Tuhan Yesus pasti akan memulihkan hidup kita. Tuhan Yesus pasti mendengar setiap doa kita, ya. Jadi, anak-anak sekalian, kamu semua, kamu pasti udah biasa berdoa kepada Tuhan. Misalnya, kalau ada papa sakit, atau mama sakit, atau koko sakit, atau kakak, adik yang sakit, berdoa kepada Tuhan. Biar Tuhan mendengar setiap doa-doa kita. Ya, Tuhan Yesus pasti akan menolong kita. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Dia Allah yang hidup, yang senantiasa menjaga kita, ya, akan menolong kita. Pasti akan menolong kita, ya. Jadi, anak-anak semua, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berserah kepada Tuhan. Caranya tentu kita berdoa, ya, memuji Tuhan dan membaca firman Tuhan, ya. Anak-anak, ayat hafalan kita hari ini yaitu yang terambil dalam Roma 1 ayat 4b. Ia adalah anak Allah yang berkuasa. Ia itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah anak Allah yang berkuasa. Roma 1 ayat 4b. Ia adalah anak Allah yang berkuasa. Sekarang kita akan berdoa. Yuk, kita lipat tangan, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kalau pagi hari ini ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus sudah menyembuhkan anak pegawai istana, Tuhan juga akan menyembuhkan kami ketika kami mengalami sakit atau mengalami lemah tubuh. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus pimpin setiap kami ya Tuhan. Biar melalui firman Tuhan ini kami boleh terus bertumbuh dalam iman kami. Biar kami terus bersandar kepada Allah kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, kau mau katakan apa yang Yesus buat
Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Anak-anak, kita mau pengakuan iman dan yel-yel sekolah minggu. Nanti ada teman kamu yang akan pimpin pengakuan iman dan yel-yel. Nah, sebelumnya kita bangkit berdiri dulu. Yuk semuanya bangun. Sama-sama kita mau mengucapkan. Ayo Marvel. Teman-teman, mari kita pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosaku. Aku percaya kepada Roh Kudus yang menuntun hidupku. Mari teman-teman, kita ucapkan yel-yel sekolah minggu kita. 1, 2, 3. Bersama Yesus, aku bisa. Yes, yes, yes! Tiba saatnya kita mau persembahan. Anak-anak bisa menyiapkan uang-uangnya untuk dimasukkan ke dalam amplop. Nanti akan dikumpulkan dan dikirim ke Gereja Kristus Ketapang, atau bagi papa mama yang mau mentransfer persembahan bisa ke rekening yang ada di bawah ini. Kita mau menyanyikan satu pujian lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku selamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku selamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku tinggikan Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan, untuk pimpinan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami dapat menjadi anak Tuhan yang taat. Dan Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami.
Tuhan yang mau pimpin supaya pemerintahan, Bapak Presiden bersama dengan seluruh jajaran staf, para menteri dapat mengatur negara kami dengan baik. Dan Tuhan saja yang mau menolong, memberikan kami kesejahteraan. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk Papa Mama. Tuhan yang mau menolong, memberkati akan Papa Mama kami, akan keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Biarlah Tuhan yang terus menjaga kami, menolong kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.